Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh yang barakah ini kita kembali masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam melakukan berbagai amal soleh, termasuk juga melaksanakan tadi sholat subuh berjamaah, dan juga kita masih istiqomah untuk kembali mengikuti pengajian hadis dengan kitab Sahihul Bukhari yang lebih daripada 1 bulan sudah kita liburkan di bulan suci Ramadan dan juga 2 minggu pertama di bulan Syawal. Maka hari ini di minggu ketiga di bulan Syawal kembali kita buka pengajian hadis yang memang rutin kita lakukan pada setiap hari Rabu di subuh hari, ya, di subuh pagi. Namun karena ini juga masih dalam suasana lebaran, meskipun sudah masuk minggu ketiga bulan Syawal, maka sebelum kembali kita membaca hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari, izinkanlah saya pada kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan diampuni semuanya oleh Allah, dan juga semoga seluruh amal soleh yang telah kita lakukan baik sebelum Ramadan maupun wabil khusus di bulan suci Ramadan, baik berupa puasa, salat, qiyamul lail maupun juga ibadah zakat dan sedekah, hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kesempatan hidup, setiap detik dari kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita dedikasikan, kita konsistenkan, kita istiqomahkan hanya untuk menjadi sarana bagi kita untuk menambah ambal kebaikan di dalam mizanul hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada subuh kali ini kita akan melihat bab yang ke-13 di dalam kitab yang kedua. Sebagaimana kita tahu, Sahih Bukhari ini terdiri dari 73 kitab. Ya, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam kitab yang kedua, Kitabul Iman. Di dalam kitab yang kedua pada bab yang ke-13
pembahasan mengenai babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Bab yang mengkaji maupun yang membahas sabdanya Rasul, ana a'lamukum billah, saya inilah yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kemudian diambil hadis ini oleh Imam Bukhari, dan beliau menamakan bab ke-13 di dalam sahihnya dengan potongan hadis tersebut. Dan juga bab ini membahas kutipan hadis yang kedua, ya, comotan hadis yang kedua, wa annal ma'rifata fi'lul qalbi, bahwasanya ma'rifatullah atau perkenalan seseorang itu dengan Allah itu kerjaannya kolbu, ya, bukan kerjaannya otak, dan juga bukan kerjaannya panca indera. Nah, ini kebetulan tadi malam kita baru membahas ini dengan kitab Kimia Us-Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali. Ya, kalau yang namanya perkenalan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu murni kerjanya kalbu, karena kalbu itu sebenarnya perangkat lunak yang Allah Subhanahu wa taala benamkan dalam diri kita untuk mengenali dunia akhirat yang akan kita hidup kelak di sana. Sedangkan panca indera merupakan perangkat keras yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memudahkan kita menjalani kehidupan di alam dunia. Bapak Ibu, yang salah satu panca inderanya tidak berfungsi dengan baik, maka itu membuat kita repot dalam kehidupan dunia. Ya, kita tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, lihat anak-anak yang menyandang disabilitas saja, mereka kerepotan untuk bisa diterima di sekolah umum. Repot itu. Ada anak tuli itu tidak bisa sekolah umum di tempat kita, pasti sekolahnya di sekolah luar biasa, ya kan? Ya, karena memang al-hawas atau indera itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa hidup baik dalam kehidupan dunia. Tapi Bapak Ibu, untuk bisa hidup dalam kehidupan akhirat dengan baik, peranti yang harus kita jaga itu kolbu. Nah, disinilah tempat Allah Subhanahu wa taala menilai semua amalan kita. Allah hanya memandang kepada kalbu kita. Itu hadis Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan pernah melihat ke dalam bentuk fisik atau jasad kalian, kata Rasulullah. Walakinna yandurullah, tetapi yang dipandang sama Allah ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah kalbu dan amal kita. Jadi kalau kalbu kita ini bermasalah, maka kita juga akan punya potensi bermasalah hidup di alam berikutnya, alam akhirat, alam barzah dan seterusnya. Liqaulihi ta'ala. Nah, kenapa Imam Bukhari kemudian menamakan bab ke-13 di dalam kitab sahihnya ini dengan wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Kalau yang namanya ma'rifatullah itu kerjaannya kolbu, bukan kerjaannya otak, dan juga bukan kerjaannya panca indera kita, apalagi al-jawarih, anggota tubuh kita yang lain. Tetapi itu adalah pekerjaan kalbu, karena didasari kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Itu surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak pernah mempertimbangkan ucapan sumpah yang kalian ucapkan sebagai bentuk sendagurau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang Arab itu Bapak Ibu biasa itu dalam kehidupan sehari-hari dikit-dikit wallahi, wallahi, sumpah dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung itu, tidak mempertimbangkan sumpah yang model seperti itu. Ya, kita belanja di toko-toko, di baqalah. Baqalah itu kios-kios di Arab Saudi itu. Kita tanya, ini berapa? Kue ini berapa?
Dia bilang misalnya 10 real, kemahalan kita bilang. Nah, jawab sama orang Arab, wallahi hadza rakhis, kata dia. Ini demi Allah ini murah. Untuk bilang murah aja pakai demi Allah orang Arab itu. Memang sudah seperti itu tradisi mereka. Dikit-dikit bawa nama Allah, dikit-dikit bawa nama Allah. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, sumpah yang seperti ini tidak menjadi bahan pertimbangan Allah. Yang jadi pertimbangan Allah, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Sumpah yang kita ucapkan penuh dengan niat di dalam kolbu kita. Nah, maka oleh karena itu sesuailah dengan hadis Nabi tadi, yang dipandang oleh Allah adalah kalbu kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Maka kolbu itulah Bapak Ibu peranti yang Allah berikan dalam diri kita, yang dengan itu, yang dengannya kita bisa ma'rifatullah, bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, di dalam hadis nomor 13, di dalam bab ke-13 ini Imam Bukhari merakam atau mentarkim, ya, membuat atau memberi nomor hadis yang ia tulis, hadis nomor 20. Haddatsana Muhammad bin Salam Al-Bakindi, ya, ini gurunya Imam Bukhari semenjak kecil, ya, Muhammad bin Salam Al-Bakindi. Bakin itu nama kota di samping bersebelahan dengan desa tempat Imam Bukhari lahir. Ini termasuk guru Imam Bukhari di masa kecil, ya, Muhammad bin Salam Al-Bakindi. Nah, cerita di dalam hadis nomor 20 ini didapati oleh Imam Bukhari dari gurunya tersebut, Muhammad bin Salam Al-Bakindi. Qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi. Muhammad bin Salam Al-Bakindi diberitakan cerita ini, hadis ini, dari seorang tabi'in yang bernama Abdah. Dan tabi'in yang bernama Abdah ini memperoleh riwayatnya dari Hisham, dan Hisham memperoleh riwayatnya dari bapaknya an abihi, dari bapaknya Hisham dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memerintahkan satu amalan kepada kita, maka yang ia perintahkan adalah amalan yang sanggup kita laksanakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membebani umatnya melampaui kemampuan umatnya melakukan suatu amalan. Nah, ini berserak Bapak Ibu, cerita di dalam hadis berserak betul, banyak betul, yang menggambarkan kepada kita betapa khawatirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa sunnah itu kalau terus dilakukan oleh Rasulullah akan memberatkan umat. Ya, sehingga para ulama itu punya pola pikir. Mudah sekali membedakan mana amalan wajib yang tidak boleh memang kita tinggalkan dengan amalan sunnah yang sah-sah saja kita tinggalkan, tidak berdosa, tidak celah, tidak dapat celah kita dalam agama. Mudah cara membedakannya. Bagaimana cara membedakannya? Kalau ada satu amalan yang seumur hidupnya Nabi tidak pernah ditinggalkan, maka jatuhlah amalan itu ke dalam wajib. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada satu amalan yang memang dengan sengaja ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut dibaca oleh para ulama sebagai amal sunnah yang memang dengan maksud tertentu sengaja ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin pernah cerita, ya, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari yang cerita, ya, di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, pada suatu malam saat ia pamit sama Rasulullah untuk diizinkan menginap di rumahnya Rasul. Ya Rasulullah, kata Abu Dzar kepada Rasulullah, fa'adzinni an abita indak. Izinkanlah saya malam ini tinggal di rumahmu. Tanya Rasul, buat apa? Saya mau tahajud di belakang Rasul. Nah, diizinkan sama Rasul. Malam itu Abu Dzar
nginap di rumah Rasulullah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, fasanatu mithla ma sana'a Rasulillah. Sebelum salat tahajud, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah saya tiru, saya contoh. Rasulullah tidur di awal malam, fi awalil lail, nah itu juga ditiru sama Abu Dzar. Abu Dzar enggak bergadang, langsung tidur. Rasulullah bangun dari tidur, mengganti pakaian tidurnya dengan pakaian sholat, itu juga dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, cerita Abu Dzar kemudian, fatawaddo'a Rasulullah falyukhaffifu fiha wudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berwudu, dan wudunya dengan wudu yang ringan. Wudu yang ringan itu tidak pakai, atau wudu yang hanya membasuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Ada 4 itu kan, mulai dari muka, tangan, kepala sampai kaki, sampai mata kaki itu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah hanya sekali saja, tidak diulang 3 kali. Itu maksud daripada kata Nabi falyukhaffifu fihal wudu. Nabi Muhammad berwudu malam itu, tapi wudunya dengan cara yang ringan. Maka ditiru sama Abu Dzar Al-Ghifari, sampai Abu Dzar Al-Ghifari kemudian punya kesimpulan, seandainya kita itu wudunya selalu lengkap, maka nanti boleh jadi suatu saat wudu yang lengkap itu mengulangnya 3 kali, kemudian membasuh anggota tubuh yang sunnah untuk dibasuh, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, dan mengeluarkannya istinzah, itu kan sunnah, Pak. Membasuh telinga itu sunnah, madmadah, kumur-kumur itu sunnah. Nah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, tidak baik kalau kita selalu wudunya lengkap, kata beliau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja pernah meninggalkan wudu yang lengkap. Tujuannya apa? Untuk menerangkan kepada umat kalau wudu itu ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, tidak pernah ingin memberatkan umat. Nah, Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah ingin memberatkan umat. Sehingga pada saat Jibril alaihissalam itu datang tiap hari menasehati Rasulullah SAW untuk sering bersiwak. Wala yazalu Jibril yazuruni wa yusinu bisiwak. Tidak pernah Jibril itu mendatangi saya kecuali dia mewasiatkan kepada saya untuk bersiwak, hatta dzanantu annahu sayuwajibuhu, sehingga saya hampir saja punya pikiran kelak suatu hari siwak ini nanti diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW sempat sangat khawatir karena selalu nasihatnya Jibril kepada Rasulullah SAW itu salah satunya bersiwak. Sehingga Nabi Muhammad berkata dalam hadis, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak terasa berat di umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali ingin mengerjakan ibadah sholat. Tapi karena Nabi Muhammad khawatir itu memberatkan umat, maka Nabi Muhammad SAW tidak jadi memerintahkan itu. Nah, kita patut syukuri ini kita punya Rasulullah SAW yang bahkan menegaskan di dalam satu hadis, bu'istu bil hanafiyati samhah, Allah Subhanahu wa taala membekali aku dengan agama yang penuh dengan toleran, tidak memberatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita hidup bermasyarakat tidak boleh kita punya pandangan yang dalam agama ini harus perfect. Jangan, oh Bapak ini harus sholatnya harus tepat waktu, pakai sunnah rawatib qobliyah ba'diyahnya. Jangan pasang standar melampaui standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan biasanya kita Pak manusia seperti itu. Kalau sudah soleh pasti menghakimi orang yang nggak soleh. Ini termasuk diskusi saya kemarin waktu ceramah Ramadan di masjid kita ini, di Masjid Con A'la, di Masjid Al-A'la Con Masjid ini. Ada sebagian jamaah itu bertanya itu dan punya perasaan kalau seandainya kita sholat taraweh, sholat qiyamul lail dengan imam hafidh yang 1 juz itu lebih baik dibandingkan
kalau sholat di belakang imam yang rakaat keduanya selalu baca qul huwallahu ahad. Bahkan Bapak Ibu ada sebahagian jamaah mengatakan, saya nggak nyaman lagi Ustadz kalau nggak sholat di belakang imam hafid yang baca 1 juz. Kalau imamnya baca qul huwallahu ahad terus qul huwallahu ahad terus, ya saya nggak nyaman itu. Menyamannya sholat tarawih. Ya, itu Bapak Ibu tanda-tanda gejala apa? Menunjukkan ada yang nggak beres dalam kalbu kita itu. Dulu Nabi Muhammad, ini saya cerita hadisnya. Dulu Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dapat laporan sama masyarakat Kuba. Karena di Masjid Kuba pada saat itu ada seorang imam, hafalan Al-Qur'annya banyak, bacaan Al-Qur'annya paling bagus, suaranya paling merdu. Tapi kalau mimpin sholat selalu bawa Al-Ikhlas. Enggak sholat maghrib, enggak sholat isya, enggak sholat subuh, di 2 rakaat itu setelah Al-Fatihah bawa Al-Ikhlas. Dan itu berlangsung bukan 1-2 hari, berminggu-minggu. Sehingga masyarakat Kuba gerah. Ini Tengku Al-Ikhlas, tapi surat Al-Ikhlas. Akhirnya mereka enggak sabaran ngelapor sama Rasul, ya Rasulullah, itu ada imam kami selalu bawa Al-Ikhlas. Ini ceritanya bukan sholat tarawih Pak ya, sholat wajib. Maka sahabat ini kemudian dipanggil sama Rasul, ya kamu dapat laporan dari masyarakat kamu kalau kamu itu sholat selalu baca surah Al-Ikhlas, apa betul? Betul ya Rasul. Nah tanya Nabi Muhammad kemudian, apa yang menyebabkanmu? Nah, ini muncul diskusi itu karena waktu saya ceramah di sini Pak, imamnya Ustadz Edi, ya kan, Ustadz Edi itu di rakaat kedua selalu baca Al-Ikhlas. Ya, rakaat kedua selalu baca Al-Ikhlas, sehingga ada jamaah yang katanya dia nggak nyaman lagi kalau terus baca Al-Ikhlas. Nah saya bilang, Bapak salah itu, kalau seperti itu salah. Saya ceritakanlah hadis tadi itu. Maka Nabi Muhammad tanya, kamu kenapa selalu baca surah Al-Ikhlas? Padahal kamu hafalannya banyak, bacaan kamu bagus, suara kamu juga merdu. Apa jawab sahabat nih? Dalam riwayat Bukhari dia menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang sama surat Al-Ikhlas ini. Atau dalam riwayat Muslim, sahabat ini menjawab, innaha sifatun min sifatillah, karena di dalam Al-Quran satu-satunya surat yang seluruh ayatnya menceritakan tentang sifat Allah hanya surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah bahkan menceritakan tentang Bani Israel. Surat Maryam menceritakan tentang Maryam, surat Yusuf menceritakan tentang Yusuf. Surat Al-Masad bahkan menceritakan tentang sifatnya Abu Lahab, ya kan? Tapi Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai akhir semuanya tentang sifat Allah. Qul huwallahu ahad, itu esa, itu mutlak itu Pak. Allah itu ingin kita ditauhidkan, kita mentauhidkan Allah. Allahu as-samad, Samadiyah itu juga sifatnya Allah, tempat kita bergantung, tempat kita berminta. Lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak diperenakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka betul pada saat orang Yahudi mengatakan Uzair itu putranya Allah, Isa itu putranya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Kata Allah apa? Dzalika qauluhum bi afwahim. Itu omongan mereka seenak perut mereka saja. Walam yakullahu kufuwan ahad, itu sama dengan laisa kamislihi syai'un. Maka sahabat ini Bapak Ibu saat ditanya sama Rasulullah menurut riwayat Muslim menjawab, innaha sifatun min sifatillah. Saya baca surat Al-Ikhlas terus ya Rasulullah, karena surat Al-Ikhlas ini menceritakan tentang sifat-sifat Allah yang memang harus kita ketahui. Apa jawaban Nabi Muhammad pada saat itu Bapak Ibu? Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Karena kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas, itulah yang kelak menyebabkan kamu masuk dalam surga. Maka saya bilang itu sama jamaah, kalau Bapak sholatnya masih pilih-pilih ayat, murka atau tidak senang dibaca surah Al-Ikhlas, tapi senang baca ayat yang lain, ada sesuatu di dalam kalbu kita yang gak beres.
Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, apapun nama Allah yang disebut bergetar hatinya. Tidak mesti pakai Al-Baqarah, Pak. Pakai Al-Ikhlas pun bergetar hatinya kalau dia muslim yang baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah. Ayat apapun. Enggak mesti juz 1, juz 2. Meskipun dibaca surat At-Takwir, surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau kalbunya bening, jiwanya bersih, zadathum imana. Ini kesal, Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ada orang sholat di belakang imam baca Al-Ikhlas, kesal. Kalbunya nggak benar, saya bilang. Kayaknya soleh, tapi sebenarnya nggak soleh. Nah, maka Bapak Ibu, ini permainan iblis. Dibuatnya kita terpesona. Oh, kayaknya keren betul dengan 1 juz, kan gitu. Maka Bapak Ibu, setelah saya ceramah di Cot Masjid, itu sekitar malam 26 atau 27 Ramadan saya ceramah. Berikutnya saya pindah ke masjid lain, itu terus saya bawa. Karena muncul semacam gejala di masyarakat kita, kayaknya di masjid itu nggak keren. Kalau imamnya nggak 1 juz itu salah. Sholat 1 juz bagus. Asal nawaitunya benar dan tidak pernah menyepelekan orang lain yang tidak sholat 1 juz. Masa Bapak Ibu berani menganggap remeh surat Al-Ikhlas? Rasulullah SAW saja memberi penghargaan kepada sahabat yang meskipun sholat 5 waktunya terus Al-Ikhlas. Nah, ini Bapak Ibu biasanya orang yang semangat agamanya keterlampauan, tapi semangat nuntut ilmunya ndak ada. Biasanya terjadi sama orang seperti ini. Nah, semoga kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, maka kata hadis nomor 20, cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada kita dalam hadis ini, kana Rasulullah idza amarahum, Nabi Muhammad kalau merintahkan sesuatu untuk kita kerjakan itu, amarahum minal a'mali bima yutiqun. Dia memerintahkan kita mengerjakan suatu amal sesanggup kita saja. Dan itu nanti jadi prinsip Bapak Ibu. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Ma nahaitukum ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kerjakan sesanggup kita. Tidak ada celah. Bapak Ibu sholat tarawih sanggupnya 8 rakaat. Qul huwallahu ahad belah 2 misalnya. Tidak ada celah itu. Bahkan nggak baca qul huwallahu ahad sekalipun nggak masalah, Pak. Baca Al-Fatihah saja, nggak apa-apa itu. Bahkan nggak sholat taraweh pun nggak bisa kita cela itu, karena sholat taraweh itu sunnah. Gimana caranya mau mencela orang nggak sholat taraweh? Nggak ada cara, Pak. Sama Bapak Ibu kalau mencela orang sholat taraweh, berarti sholat sunat rawatib orang yang nggak laksanakan, wajib juga kita cela orang itu. Tadi kita sholat 2 rakaat fajar kan sebelum subuh. Kalau ada saudara kita datang ke masjid nggak sholat sunat terlebih dahulu, Bapak Ibu celah dia. Nggak boleh kita celah atas nama ibadah sunnah itu. Nggak ada ruang kita untuk mencelahnya. Nah, bagaimana kemudian kita menganggap diri kita yang paling baik dan kemudian menganggap orang yang sholat dengan ikhlas itu nggak baik? Itu gimana ceritanya itu? Ya, ini dia ya. Maka Rasulullah bilang kemudian, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kalau dilarang sama Rasul, jangan mendekat sejengkal pun. Tapi yang diperintahkan oleh Rasul kerjakan sesanggup kita. Itu jadi prinsip kemudian Bapak Ibu. Qalu, ya, kemudian para sahabat saat Nabi Muhammad SAW mengucapkan demikian, para sahabat menjawab, inna lasna kahaiatika ya Rasulullah. Ya, kami ini kan enggak sama seperti karaktermu ya Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengampuni seluruh dosamu, baik dosa yang telah engkau kerjakan maupun dosa yang belum dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, maksud sahabat, seharusnya kami yang tidak sucimu, yang tidak sebersihmu, engkau saja yang sudah diampuni semua dosanya, masih rajin ibadah, tidak tinggal yang sunnah-sunnahnya. Apalagi kami ini, kami kotor, banyak dosa. Seharusnya kami juga melampaui ibadahmu ya Rasulullah. Ini
Fayaghdabu, maka Rasulullah marah mendengar sahabat berkomentar demikian. Hatta yu'rafu al-ghadabu fi wajhihi, sehingga nampak betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah di mukanya. Bapak Ibu bisa baca berbagai hadis, setiap kali muncul gejala fanatisme buta di tengah sahabatnya, dan fanatisme buta itu cenderung memberatkan umatnya yang lain, pasti dengan keras dikoreksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat betul Bapak Ibu, Mu'az bin Jabal itu jadi imam di kampung halamannya. Salat Isya 2 rakaat bawa surat Al-Baqarah, Pak. Padahal makmumnya itu petani, tukang kebun, pekerja keras, di siang hari sudah capek mereka. Ajak salat Isya pakai bawa Al-Baqarah. Maka di dalam saf salatnya Mu'az bin Jabal pada hari itu banyak yang mufaraqah, banyak yang berpisah dengan imam, enggak sanggup itu. Ya, enggak sanggup dia. Dan besok harinya mereka ngelapor sama Rasul, ya Rasulullah, itu Mu'az bin Jabal kok seperti itu. Dia salat dengan kami sudah capek siang hari kerja, tapi malamnya diajak salat Isya pakai surat Al-Baqarah. Dipanggil sama Rasul Mu'az. Mu'az bin Jabal menduga, Bapak Ibu. Awalnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menduga akan menuai pujian dari Rasulullah. Rasulullah akan respect kepada Mu'az. Wah, ini saya keren kan, sholat pakai Al-Baqarah. Ya. Kayak kita ini imam tahfidz, wah keren, saya setuju sholatnya. Ya, yang sholat Al-Ikhlas nggak keren. Padahal Nabi Muhammad memberikan pujian bagi orang yang sholat pakai surah Al-Ikhlas. Tapi Mu'az bin Jabal yang pakai surah Al-Baqarah, Bapak Ibu, dipanggil sama Rasul. Awalnya berbunga-bunga hatinya Mu'az itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menegur Mu'az dengan keras. Afatannanu anta fi dini ya Mu'az. Apakah kamu mau membuat fitnah baru dalam agamaku, wahai Mu'az? Kaget Mu'az bin Jabal. Ini apa salah saya? Ternyata bagi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kalau orang bawa sholat panjang-panjang itu dikhawatirkan nanti orang lari dari agama Nabi. Sampai segitunya kekhawatirannya Rasulullah. Maka kata Mu'az bin Jabal, saya seolah-olah setelah dimarahi Rasul itu hari pertama saya masuk Islam. Kemarin-kemarin itu kayaknya nggak sah beliau Islamnya. Dimarahin sama Rasul. Maka kemudian Rasulullah bilang, idza shalla ahadukum binas, kalau kalian sholat dengan orang ramai, fal yukhaffifu fiha, maka bawa ringan-ringan aja bawa ayatnya. Maka Bapak Ibu dalam fikih qadru khamsati ayah. Nabi Muhammad itu kalau dalam satu rakaat kadar bacanya itu 5 ayat. Ya, jarang lebih, sekitaran itulah. Ini ada orang tarik, kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu memang sunnahnya panjang. Ya, ini sholat maghrib bawa Al-Baqarah. Maka Bapak Ibu ditegur oleh Rasulullah. Idza shalla ahadukum binnas, kalau kalian sholat dengan orang ramai, falyukhaffifu fiha, ringankanlah bacaannya. Fa inna fihi mudhaif, karena boleh jadi dalam saf salatmu ada orang yang lemah, wasakim, orang sakit, wal kabir, orang yang sepuh, wadawil hajah, atau ada orang yang tergesa-gesa, terburu-buru. Maka disuruh ringkas salatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad kalau sudah ada menunjukkan gejala di tengah sahabatnya, fanatisme buta, semangat buta dalam beragama, pasti dikoreksi oleh Rasulullah. Karena jangan sampai jadi fitnah. Nabi Muhammad tidak pernah wajibkan, apa haknya kita sebagai umatnya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat para sahabat mengatakan inna lasna kahaiatika ya Rasulullah, kami ini kan enggak sama dengan Anda. Anda itu dosa-dosanya sudah diampuni, sedangkan kami dosa-dosanya menumpuk. Seharusnya kami masih membutuhkan ibadah yang banyak untuk bisa menghapus semua dosa-dosa kami. Fayaghdabu, marah Nabi Muhammad, hatta yu'rafu al-ghadabu fi wajhi, sehingga nampak betul rasa marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wajahnya, sehingga beliau kemudian berkata, summa yaqul, kemudian beliau berkata, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di tengah-tengah kalian, wa a'lamakum billah, dan orang yang paling ngerti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian adalah saya. Tapi saya tidak seperti itu, tidak memberatkan kalian. Kenapa kalian
memberatkan diri melampaui batas yang saya berikan. Maka Bapak Ibu, ini cerita banyak sebenarnya ya, yang model seperti ini di dalam hadis banyak. Yang paling sering itu diulas di dalam kitab fikih, kedatangan 3 orang tamu. Nabi Muhammad satu hari kedatangan 3 orang tamu yang masing-masing berbangga diri dengan amalannya sendiri-sendiri. Satu orang bilang, "Inni usallil lail walam arqud." Ya Rasulullah, saya sholat sepanjang malam dan tidak pernah tidur di malam hari. Satu orang lagi ngomong, "Wa inni asumu walam uftir." Saya puasa setiap hari, nggak buka-buka. Idul Fitri pun dia puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik pun dia puasa. Walam uftir, dan saya nggak pernah satu hari pun tidak berpuasa. Ya, maka Bapak Ibu, fanatisme tanpa ilmu ini bahaya. Ya, jadi fanatisme buta, salah langkah pasti. Satu orang lagi ngomong, "Ya Rasulullah, saking sibuknya saya ibadah, walam atazawwajun nisa. Saya enggak punya waktu untuk membangun rumah tangga dengan seorang perempuan." Seharusnya Nabi Muhammad kan bangga ya mendapati laporan sahabatnya ini sudah luar biasa ibadahnya sampai lupa nikah. Ya, sampai lupa berbuka puasa, sampai lupa istirahat malam. Tapi ternyata itu sama sekali tidak membuat Nabi Muhammad SAW senang. Bahkan dengan nada yang agak sedikit keras, Rasulullah menegur 3 orang sahabat itu. "Amma wallah, demi Allah," kata Rasulullah, "anna atqakum wa akhsyakum billah." Saya adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Ini kalimat tidak boleh Bapak pahami sebagai kesombongan Nabi, karena memang dalam konteks tertentu bagi seorang alim mendeklarasikan kebenaran yang ada di tangan dia itu penting. Ya, misalnya dokter buka tempat praktek, kan nggak mungkin dia bilang, "Saya nggak ahli, saya bukan ahli jantung tapi ya bisa sedikit-sedikit." Itu pasien sudah nggak percaya dulu itu. Harus taruh dia pamflet, "Dokter Fulan bin Fulan SPOG macam-macam, ahli bedah bla 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 bla." Harus bilang. Itu namanya dalam ilmu agama iqrarul haq. Seorang pengacara Bapak Ibu beracara di pengadilan, ketika ditanya sama hakim, "Apa kompetensi Anda sehingga Anda hari ini berani mendampingi tersangka itu?" Dia dengan tawaduk bilang, "Saya enggak ahli apa-apa, cuman bisa sedikit-sedikit tentang hukum." Itu udah kalah duluan. Hari itu seorang pengacara wajib hukumnya bilang, dan itu bukan sombong itu ya. Dia wajib bilang, "Saya adalah lawyer. S1 dan S2 saya di ahli pidana, ya di pidana. Saya bahkan ngambil S3 di luar negeri." Wajib dia bilang itu kompetensi dia. Maka Nabi Muhammad menghadapi orang seperti ini juga mengatakan, "Ana atqakum wa akhsyakum billah." Saya orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut dengan Allah. Tetapi kata Rasulullah, "Ana usallil lail wa arqud." Saya sholat malam tapi masih istirahat di malam hari. "Wa ana asum wa uftir." Nabi Muhammad itu puasa dan juga buka puasa. Bahkan Bapak Ibu dalam kitab fikih, setelah dikalkulasi oleh para ulama dari cerita-cerita hadis, Nabi Muhammad itu sering tidak puasanya daripada puasa. Puasa sunnah Senin Kamis itu yang kita banyak kan orang rutinkan itu tiap hari. Ya, tapi Bapak Ibu dalam bacaan saya dalam kitab fikih, Nabi Muhammad lebih sering berbuka puasa daripada puasa di hari Senin Kamis. Maka para ulama itu punya kaidah, memahami sunnah itu bukan selalu asal ada, Pak. Jadi kalau selalu dikerjakan bukan sunnah, itu namanya wajib, ya kan? Asal pernah dikerjakan oleh Rasul, maka ibadah itu jadi sunnah. Nah, Senin Kamis itu dalam konteks pernah dilakukan oleh Rasul, bukan selalu atau bukan sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya suatu hari Bapak Ibu buat kenduri maulid di rumah saya. Kebetulan hari Senin atau hari Kamis hari itu. Nah, satu orang jamaah datang, sudah sampai ke rumah saya, sudah taruh nasi itu di piring. Dia kemudian letakkan balik. "Kenapa?" saya tanya. "Saya puasa Ustaz, lupa tadi." Nah, saya bilang kalau dalam ilmu fikih sudah wajib buka puasa itu, Pak. Iya kan? Memenuhi undangan apa hukumnya, Pak? Wajib. Puasa sunnah? Ya, puasa Senin Kamis ya sunnah. Masa sunnah mengalahkan wajib? Gimana ceritanya itu?
Ya, tidak pernah bisa itu sunnah itu mengalahkan wajib. Ya, tapi karena orang ini semangat beragamanya melampaui ilmu, akhirnya tetap puasa. Ya, saya bilang gini, akhirnya kan makan rame-rame. Ini kita pakai mazhab Islam Nusantara hari ini. Mazhab Islam Nusantara, orang yang berpuasa harus toleransi kepada orang yang tidak berpuasa. Kalau mazhab Syafi'i Bapak Ibu, orang yang tidak berpuasa toleransi kepada orang yang berpuasa. Maka kita makruh hukumnya makan di hadapan orang yang berpuasa. Kalau di hadapan kita ada orang yang berpuasa, itu dalam mazhab Syafi'i kita harus hindar, Pak. Kitanya yang nggak puasa, yang mau makan ini harus pergi ke tempat lain. Tapi kalau mazhab Islam Nusantara, orang yang berpuasa harus toleransi kepada kita yang tidak berpuasa. Ya, Bapak, kita hari ini pakai mazhab Islam Nusantara aja kan, ini gampang. Ada tempat pelariannya. Ya, maka Rasulullah bilang itu, saya puasa tapi saya masih buka puasa. Wa inni atazawwajun nisa, dan saya masih menikahi perempuan. Sehingga dalam hadis itu Rasulullah bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan bahagian daripada umatku. Bapak Ibu, saat kita setelah sholat tahajud kita istirahat malam, itu bahagian daripada ibadah. Jangan bilang itu bukan ibadah, itu ibadah. Saat kita puasa, kita buka puasa, itu juga bahagian ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah yang memerintahkan kita untuk buka puasa. Kita nikah, ya kan? Itu bahagian daripada ibadah. Kenapa? Karena Allah, Rasulullah yang memerintahkan kita untuk melakukan hubungan nikah. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis ini marah pada saat sahabat menunjukkan gejala fanatisme yang berlebihan dalam agama. Fayaghdabu hatta yu'rafu al-ghadabu fi wajhihi tsumma yaqul, sehingga Nabi Muhammad kemudian berkata, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya di antara kalian yang paling bertakwa dan yang paling tahu Allah Subhanahu wa taala adalah saya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu bacaan hadis kita dengan hadis nomor 20 di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.